Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Zaini Madura. Buat kalian yang belum dukung channel ini, silahkan didukung dulu dengan cara subscribe, like, komen, share juga ke teman-teman kalian. Semoga channel ini memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kehidupan kalian selanjutnya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas bisnis kuliner di tahun 2025. Prospek bisnis kuliner di tahun 2025. Buat kalian yang ingin membuka bisnis kuliner, maka kalian harus mempersiapkan secara matang sebelum membukanya, sebelum memulainya. Jangan langsung tiba-tiba buka, maka kalian harus persiapkan dulu apa yang perlu dipersiapkan. Untuk itu di video ini saya akan jelaskan beberapa hal yang harus kalian lakukan sebelum membuka bisnis kuliner. Kenapa? Karena bisnis kuliner itu nggak segampang yang kita kira. Ternyata di dalam bisnis kuliner ini banyak hal yang perlu ditinjau, perlu dipersiapkan agar berkelanjutan, tidak cuman sementara. Kenapa? Karena kadang-kadang bisnis kuliner ini cuman bertahan sementara. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah produk. Produk apa yang akan kalian jual di dalam bisnis kuliner ini? Misalkan ayam crispy atau pisang nugget dan sebagainya, atau gorengan. Jadi kalian harus pilih-pilih dulu produk apa yang akan mau dilaunchingkan, yang akan mau kalian jual, yang akan dipasarkan ketika kalian sudah mau memulai. Jadi kalian harus memilih-pilih dulu, jangan langsung dibuka. Tentunya dalam bisnis kuliner itu adalah yang pertama produk yang enak, pasti itu. Jadi kalian harus tes dulu sebelum membuka. Kalian harus tes dulu ke 10 orang, enak enggak. Kalau enggak enak, jangan langsung dibuka, karena bisnis kuliner ini identik dengan yang namanya makanan enak. Meskipun untuk saat ini memang sangat prospek, tetapi kalian harus jeli. Bisnis kuliner yang kalian akan buka itu harus jeli, dan juga nama atau brand yang akan kalian jual harus yang unik. Kalau bisa yang emang nggak ada di pasaran. Contoh sekarang yang lagi hits mega cuan atau apa kek, pokoknya yang unik, yang terasa unik dan gampang diingat sama customer. Itu yang pertama. Jadi produk apa yang akan kalian jual harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, survei pasar, marketnya. Jadi pasarnya harus kalian survei. Udah banyak saingan apa belum? Bagaimana cara menjualnya? Bagaimana cara memberikan harganya? Karena pasar itu sangat berpengaruh dengan yang namanya harga. Kalau udah banyak saingan, maka yang jelas bisnis kuliner ini akan sedikit mempengaruhi terhadap apa yang Anda akan mulai. Untuk itu kalian harus survei pasarnya dulu. Survei pasar itu nggak butuh waktu yang sebentar. Kalian harus lihat-lihat dulu, tes-tes dulu, mampir sini, mampir situ dulu, agar kalian paham bagaimana caranya memasarkan produk yang akan kalian mulai untuk usaha kalian. Yang ketiga, tempat yang strategis itu sangat dibutuhkan untuk usaha kuliner. Kalian harus bisa memilih tempat, contohnya di tempat-tempat yang ramai, di depan kampus, di depan sekolah, di pertigaan. Kenapa kalian harus memilih tempat yang strategis, yang oke?
karena tempat itu akan mempengaruhi terhadap harga yang akan kalian jual. Kalau di suatu kampung maka harganya akan lebih murah. Kalau di kota maka sedikit lebih mahal. Sangat mempengaruhi. Tempat-tempat yang ramai di kota-kota besar misalkan, maka itu sangat mempengaruhi terhadap harga pasar dan omset kalian. Tempat itu sangat mempengaruhi terhadap omset. Ketika omset udah tinggi, maka otomatis penghasilan yang akan kalian dapat juga tinggi juga. Maka sebelum memulai harus dipersiapkan dengan matang 3 hal itu terlebih dahulu: produk, terus survei pasar, dan tempatnya di mana yang akan kalian buka. Setelah ketiga-tiganya siap, maka kalian harus lihat kompetitornya juga, saingannya juga. Jadi kalau misalkan dekat-dekatan ya jangan buka. Begitu. Itulah hal awal bagi kalian yang mau membuka bisnis kuliner. Tetapi bukan cuma ini yang perlu kalian persiapkan. Masih banyak hal-hal lain di bisnis kuliner itu yang perlu dipersiapkan dan dipelajari biar usaha kalian mau berjalan dan berinovasi. Begitu kira-kira. Jadi untuk selanjutnya kita akan sharing bagi kalian. Silahkan di komen-komen ya, di subscribe juga, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jika masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita pelajari bersama. Nggak ada biaya, free. Kita belajar bersama, diskusi bersama saya Zaini Madura. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam mengembangkan bisnis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.